membuat pameran gastronomi Indonesia, makanan-makanan dari beberapa daerah, termasuk dari Papua. Kami tahu Ibu besar lebih banyak di Perancis. Nah, kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu petik ya selama Ibu berada di sana, dan semua aktivitas Ibu saya lihat pendidikannya sebagian besar di sana. Apa yang bisa dipetik Bu yang mungkin secara budaya ada kesamaan dan mungkin secara tingkat kemodernannya gitu ya, yang sesuai dan bisa kita bukan diterapkan ya Bu, barang itu disosialisasikan sini sehingga tidak kalah kita. Bahasa menunjukkan bangsa ya Bu ya. Begitu kayanya istilah-istilah dalam bahasa Perancis. Dan itu akar bahasanya sebenarnya dari Latin yang berkembang di Perancis. Dan Perancis itu dalam bahasa Indonesia sophisticated itu tidak hanya canggih tapi ada sentuhan seni dan teknologi tinggi. Mereka menguasai teknologi tinggi yang kita belum menguasai seperti mereka. Sekarang memang sudah diselip oleh Cina. Jadi sebetulnya akar budaya itu dari bahasa ya Bu, yang tadi Ibu sebutkan bahasa menunjukkan bangsa itu jadi seperti juga bahwa orang Jawa itu dianggap complicated. Ada kromo Madya, kromo India, dan kromo Moko. Ada 3 tingkatan. Dan itu satu kata dengan satu kata lainnya berbeda. Betul. Jadi kalau saya lihat kowe sampean panjenengan dalam. Saya mohon maaf tadi kalau ada kalimat Jawa, saya orang Jawa Timur nih kan suka itu ini enggak gitu ya Bu ya. Jadi komplit sebetulnya paket Ibu itu ya. Artinya dari sisi budaya tidak hanya bersyukur pada Tuhan bahwa saya tetap menjowo. Penting tuh ya Bu ya. Indonesia, saya tetap sebagai wanita Indonesia, nuwun sewu, yang terus tidak kemayu yang tidak genit terus bergaya Perancis atau bergaya Barat. Saya tetap wanita Jawa, wanita Indonesia yang mencintai tanah air. Salah satu identitasnya pakai kebaya, sarung kebaya dan pakai sanggul. Nah itu yang tidak boleh dilepas ya Bu untuk konde. Kan orang tidak akan tanya, maaf Ibu dari mana? Oh dari ini dari kostumnya, dari dressernya itu kan tidak tahu ya. Dan saya bangga, saya tidak merasa rendah diri memperkenalkan kebaya. Beberapa puluh tahun yang lalu saat sahabat saya Thierry Roussel menikah dengan Christina Onassis. Di Saint Maxim, di Gereja Onassis. Saya memakai kebaya dari Brudru karena sana dingin ya. Jadi menyesuaikan ya Bu bahannya ya. Kalau bahan batik itu kedinginan. Kainnya juga saya pakai kain sutra, sehingga mereka siapa wanita itu, India bukan, Melayu bukan, Thailand bukan, Burma bukan, gitu kan. Karena masing-masing kan punya identitas custom ya Bu. Pakai sogan, kain sogan dari sutra. Oh, jadi beda ya, karena India bukan tekstil bukan tenun. Jadi batik tulis. Nah itu mungkin yang kita salah satu budaya yang tidak dimiliki juga oleh bangsa lain bahwa Thierry kemudian saya dengan Christina. Christina sudah meninggal tapi punya anak namanya Adina. Christina Onassis itu sudah meninggal, kalau nggak salah dia meninggal mendadak waktu berada di Brasilia. Jadi itu pengalaman-pengalaman Ibu lah selama di sana itu ya, salah satunya
bagaimana bersahabat dengan mereka. Ya, terus yang punya Hermes, Simon Xavier Guérin Hermes dan Hubert, mereka itu kembar, tapi Hubert berapa tahun yang lalu meninggal karena stroke. Simon Xavier juga katanya stroke, dia sedih sekali. Sekarang pewarisnya kan keturunan dari kakaknya yang perempuan. Iya. Bu, bagaimana potensi kita ya yang belakangan ini mulai bermunculan seperti bunga telang gitu ya Bu ya. Terus, bunga telang saya populerkan Ibu, setiap ada tamu di rumah saya menanam di lantai 3, meskipun rumah saya yang di Ragunan tidak luas pekarangannya. Saya tanam pakai pot, saya rambatkan. Nah, kira-kira masih banyak lagi nggak Bu yang mungkin nanti bunga Ibu akan... Sri Gading itu juga kalau katanya menurut para orang tua ya, kalau kita kekurangan hemoglobin itu minum Widosari dan Sri Gading. Jadi kayak yang putih gitu ya. Ada titiknya oranye, kemudian tangkainya oranye, yang wangi mirip melati merembet. Oh, salah satunya itu. Nah, itu kayaknya belum populer ya Bu ya. Belum. Yang baru populer itu telang, terus apa lagi ya sekarang? Telang karena mungkin kemudian terus ada Pepsi Cola yang biru ya. Ya. Oh, yang jadi ungu dan biru. Warna begitu di ini jadi biru itu ya airnya itu ya Bu ya. Nah, dan juga mungkin kita punya juga tanaman-tanaman yang dibuat jamu, dan rempah dan sebagainya. Temulawak itu di Amerika sangat populer untuk jamu, dibikin kapsul. Kayak kelor tuh Bu sebetulnya juga. Kelor juga orang Hawaii, orang Indonesia Timur, di Madura itu udah biasa makan kelor. Padahal itu kan memang khasiatnya banyak. Virgin coconut oil, Profesor Kabara dari US Center di Hawaii itu kan juga mempopulerkan dan membuat kajian terkait ingredientsnya, konten bahwa kandungan apa yang ada di dalam virgin coconut oil dan santan kelapa. Sekarang Cina kan mereka minum susu diganti dengan santan. Nah, ternyata dawet itu ada zat hijaunya, klorofil, yang bisa menggantikan sel-sel yang rusak kalau zat hijau daun kan? Dari pandan hijau. Dari sucinya itu Bu. Daun suci. Kemudian ada santannya, terus gula aren. Kita nggak pakai gula putih. Betul. Dan gula aren itu kan juga mengandung beberapa vitamin, ada vitamin B dan segala macam. Bu, berarti mitos kalau santan tuh nanti mengandung kolesterol itu mitos Bu ya. Justru kalau santan itu diminum seperti kalau dipanaskan susu, banget memang. Makanya kalau proses membuat virgin coconut oil itu prosesnya dingin dengan centrifuge atau di beberapa pulau itu hanya dijemur matahari aja. Jadi tidak di atas 70 derajat. Begitu di atas 70 derajat dia berubah menjadi LDL. LDL yang jadi itulah Bu ya penyebab salah satunya ya. Jadi mengatur suhu dan sebagainya. Nah sementara kalau olive oil itu juga sehat karena HDL tinggi. Tapi olive oil kalah dengan virgin coconut oil karena apa? Virgin coconut oil mengandung asam laurat, lauric acid, semacam formula yang sama dengan air susu ibu. 51% sampai 50% itu kandungan asam laurat. Oil itu dibandingkan dengan virgin olive oil ya. Yang itu minyak zaitun. Ya, itu mungkin yang kita dari luar ya istilahnya dikenalkan dari luar. Sedangkan ini milik sendiri kan ya Bu ya. Virgin coconut oil kita miliki sendiri gitu, di mana daerah-daerah penghasil kelapa segitu luasnya di daerah Sulawesi. Ya, ini kan negeri Nyur Melambai. Iya. Nah, dengan globalisasi ini Bu, mempertahankan budaya, terus tadi pangan sehat, terus kekayaan alam yang kita harusnya gitu ya Bu, terus diangkat jangan sampai hilang. Bagaimana dengan perkembangan digitalisasi saat
ini? Seharusnya digitalisasi kalau dipergunakan untuk hal-hal positif dengan kita melalui IG, melalui podcast seperti ini, dengan handphone kemana-mana bisa kita mendengarkan, ya kan? TikTok dan sebagainya. Kalau kita lakukan hal-hal positif, itu bisa menyebarluaskan sebagai public relation, sebagai apa ya Bu, kehumasan. Kehumasan, ya. Untuk hal-hal yang positif Bu, ya. Warisan-warisan ini harus dibukukan, ya, harus dicatat, dikompil, ya. Dan dibukukan dan didokumentasikan dan divisualisasikan barangkali. Supaya kalau secara visual, lebih kita mudah. Kan kognitif ya. Iya kan? Iya. Lebih mudah termemori. Iya, Bu, ya. Betul. Nah, dalam hal mengajar bahasa itu juga ada audio visual yang akan lebih gampang daripada kalau kita yang ngomel-ngomel aja di depan papan tulis. Betul. Nah, visualisasi terkait dengan penyebarluasan terkait dengan pangan dan sebagainya, kira-kira apa ya Bu yang sudah video bisa kan Bu? Yang sudah dilakukan oleh komunitas ini Bu, maksud saya. Kita juga ada beberapa di IG ada dibuka. Iya. Nah, ini karena waktunya terbatas, Ibu juga harus menghadiri pertemuan yang penting juga. Mohon Ibu berkenan barangkali ya memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk kalau yang sudah Gen Z dan milenial ini kayaknya kan hampir terlupakan hal-hal yang pangan lokal ini Bu, dan padahal itu sangat penting untuk kesehatan dan warisan budaya. Tuhan sudah menciptakan alam dan manusianya sesuai dengan. Ibu bisa lihat kamera sana untuk pesan-pesan ke generasi muda ini Bu. Ya, generasi muda juga harus belajar mengenai ilmu gizi yang seimbang. Karbohidrat itu menghasilkan apa? Kenapa tubuh membutuhkan karbohidrat tetap? Kalau bisa jangan terlalu banyak yang mengandung sukrose seperti beras, nasi dan sebagainya. Karena toh ada aneka umbi, ada sagu yang sugar free dan juga tidak mengandung gluten. Kemudian ada singkong, ya aneka umbi, aneka kacang tolo, kacang merah, kedelai. Nah, terutama kedelai kita harus menanam banyak di Indonesia karena negara tropis ini sangat cocok dan kebutuhan banyak, karena siapa yang tidak kenal tempe dan tahu. Susu kedelai lebih sehat daripada susu sapi. Ada orang yang tidak kuat dengan minum susu sapi atau susu kambing. Nah di Cina sudah terbukti ada anak-anak yang tidak bisa minum susu dari binatang. Nenek saya menghimbau wanita itu kalau mau punya anak, ingin punya keturunan, harus siap-siap sehat sebelum hamil. Dengan sehat itu nanti akan memproduksi air susu ibu yang juga sehat. Diberi makan kacang hijau, diberi zat hijau daun, sayur-sayuran, vitamin buah-buahan, vitamin A sampai whatever, ya sampai K mungkin. K itu dari kangkung kebetulan ya. Terus zat besi, ya semualah minerals dan vitamin. Itu kita harus sehat dulu untuk kemudian nanti secara hormonal kan Tuhan sudah memberikan kita sistem metabolisme yang sempurna. Begitu melahirkan kita kemudian sudah memproduksi susu, air susu, ya kan? Nah, untuk yang itu tidak bisa tergantikan dengan formulasi ya Bu ya. Kalau bisa ini tadi pembicaraan kita itu Bu, untuk generasi muda tidak hanya mengenal makanannya, tapi asalnya
tapi juga potensi. Dan juga kalau bisa sejarahnya. Sehingga jangan ini pesan untuk generasi muda harus tahu sejarah. Cabai itu bukan asli endemi Indonesia. Cabai yang di Pulau Jawa itu cabai yang untuk jamu, yang cabai lempuyang itu. Yang gendut-gendut itu. Bukan. Yang kecil-kecil itu. Jamu yang seperti bunga sirih. Iya, yang cabai. Kurus-kurus itu ya? Iya. Untuk dibebek sama lempuyang supaya kita anget dan tidak pegel-pegel. Itu kan cabai lempuyang pakai asem atau pakai asem itu endemik Indonesia. Itu endemik Indonesia. Terutama di Jawa, Bali, sebagian Sumatera Barat yang dikenal dengan cabainya apakah endemik? Mungkin ya karena beda katanya ini. Apakah wanita Sumatera Barat pandai membuat jamu? Nah, jamu itu kalau di Bali loloh ya. Terus di Jawa saya kira jamu itu lebih dikembangkan di Pulau Jawa dan Bali daripada di pulau-pulau lain. Meskipun mereka juga ada tanaman-tanaman obat lokal yang mereka mengetahui. Seperti bajaka, seperti obat merah Kalimantan dulu ya. Ya, bajaka di Kalimantan. Ternyata di Sumatera juga ada bajaka. Nah, kita juga gastronomi termasuk jamu. Untuk itu saya itu ingin menyelenggarakan festival Superfood and Super Drinks Nusantara. Kapan Bu kira-kira? Cari uang dulu Ibu. Kelihatannya kalau misalnya semua pakai biaya. Betul. Tapi dengan sejalannya program pemerintah, barangkali ya Bu, gimana juga? Jangan mengharap terlalu banyak dari pemerintah. Mereka sudah cukup pusing Ibu mengatur 270 juta rakyatnya dengan segala macam kemauan, keinginan. Karena kita terdiri dari ratusan etnik grup, suku-suku bangsa dengan karakter masing-masing. Jadi sudahlah kita mandiri saja. Sikap mandiri itu paling enak di dunia, tidak mengharapkan siapapun, kecuali mengharapkan dari Allah, dari Tuhan. Artinya melalui doa. Ikhtiar doa. Rencana Ibu ini terlaksana, tentunya harus didukung oleh bukan hanya pencinta ya Bu ya, tapi mungkin para donatur yang memang saat ini ingin mengembangkan, melestarikan budaya Indonesia. Semoga mereka terketuk hatinya dengan podcast ini. Mari kita bantu tidak hanya Indonesian Gastronomy Community, tapi juga semua yayasan-yayasan yang concern, yang peduli akan kebudayaan Nusantara, yang perlu dibakukan dan dibukukan. Apakah digitalisasi ataukah buku berupa hard copy yang bisa dibaca semua masyarakat Bu apa ya? Jangan terlalu ilmiah banget. Yang ilmiah itu urusannya brain. Nah, kita yang lebih populer yang memang dengan foto-foto, visualisasi, yang bikin video, bikin film itu akan lebih termemori dengan baik. Mudah-mudahan CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang keuntungannya didapat dari bumi Nusantara terketuk hatinya. Setuju Ibu. Saya mengetuk hati para konglomerat, para pengusaha, perusahaan BUMN yang selalu mendapat untung banyak untuk berbagi bagi masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih sekali Ibu atas informasi yang sangat berharga, karena kita terdiri tadi Ibu yang sampaikan, terdiri dari beberapa etnis, beberapa suku, sehingga hal ini yang mencakup secara umum semuanya tercakup di dalamnya karena menyangkut budaya tadi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu informasi yang mereka akhir sadari dan tentunya dicintai hal-hal yang terkait di lingkungannya sendiri. Barangkali begitu ya Ibu ya. Itu harapan saya, dan semoga mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat. Amin. Barangkali demikian tadi obrolan yang sangat berharga dengan Ibu Ketua Komunitas Gastronomi. Saya bukan ketua, saya pendiri. Oh, pendiri. Ketuanya Ibu Ria Musiawan. Oh iya, maaf.
Jadi pendiri tentunya beliau inginnya sebagai pendiri ingin terus ini berkembang dan ini terus nanti dilestarikan dan terusnya diwariskan kepada generasi muda. Dan juga supaya pemerintah juga membackup, terutama Bapak kami yang kami sayangi, Menteri Pertanian, untuk membantu para petani organik. Ya, harapan itu mudah-mudahan ya Bu ya terwujud karena dan tersampaikan karena podcast kita ini memang adalah sahabat-sahabat petani Bu, yang tentunya mungkin melalui podcast ini bisa langsung didengar oleh Pak Menteri Pertanian, Pak Amran. Mudah-mudahan beliau juga concern ya Bu terhadap budaya yang kita miliki yang beraneka ragam. Dan demi kesehatan masyarakat. Iya. Ya, jadi ini harus terus didukung. Tidak terracuni oleh kimia-kimiawi. Betul, kembalilah kita ke pertanian organik. Secara alamiah. Ya, demikian barangkali sahabat podcast, catatan dari RSZ yang sangat diinspirasi oleh ibu kita yang cantik, Ibu Mimis. Mudah-mudahan upaya beliau untuk terus menggambarkan aneka budaya, aneka pangan lokal ini bisa terus diwariskan kepada generasi muda yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Barangkali demikian yang bisa kita bicarakan hari ini Ibu. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Amin. Demikian kami akhiri sahabat podcast yang saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.